Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau angkat cerita yang mungkin dekat ya dengan sebagian dari Anda. Cerita Pak Rano, umurnya 62 tahun. Oh ya, gimana ceritanya? Jadi beliau ini rajin makan telur, olahraganya juga ringan, teratur. Tapi kok sejak usia 56 gitu, ototnya kerasa makin nyusut. Wah, padahal usahanya kayaknya udah bener ya. Telur kan protein. Nah, itu dia. Ini bukan cuma soal fisik loh, tapi udah nyangkut ke rasa malu, rasa kehilangan, gitu. Merasa bukan lagi kepala keluarga yang kuat. Ini menyentuh banget sih, dan ini kondisi medisnya kita kenal sebagai sarkopenia ya, kehilangan massa otot itu. Betul. Nah, kita mau kupas nih. Pakai sumber diskusi Dr. Andi sama pengalaman Pak Rano dari video 7 menit menuju sehat. Kenapa sih usaha yang kelihatannya udah oke, kayak makan telur tadi, kadang belum cukup? Oke, jadi misi kita hari ini bongkar kesalahpahaman umum soal protein ini ya, dan cari strategi simple tapi efektif buat jaga otot Anda di usia lanjut. Tepat. Kita fokus ke hal-hal yang mungkin sering terabaikan. Sip. Nah, pengalaman Pak Rano tadi itu langsung nunjuk ke inti masalahnya. Banyak orang fokusnya protein sama olahraga ya pas siang hari aja. Iya kan? Waktu kita aktif. Betul, tapi ada satu periode krusial yang sering banget dilupain, yaitu pas malam hari, waktu kita tidur. Malam hari? Justru pas istirahat? Kok bisa? Justru itu. Karena pas kita istirahat, tidur, tubuh itu lagi lagi bersih-bersih dan perbaikan besar-besaran. Nah, proses ini butuh energi dan bahan baku. Bahan bakunya protein itu? Iya, kalau nggak ada protein yang siap pakai dan tahan lama semalaman, tubuh kita yang lapar ini bisa mulai mecah jaringan ototnya sendiri buat dapetin asam amino. Wah, jadi malah kontraproduktif ya. Kita tidur buat istirahat, ototnya malah dimakan. Bisa dibilang gitu. Ini bisa jadi penjelasan kenapa banyak lansia bangun tidur malah kaku, pegel, ototnya kayak puasa semalaman, terjadi katabolisme. Oke, masuk akal. Jadi bukan cuma soal berapa banyak protein sehari, tapi juga kapan persisnya kita makan dan jenis proteinnya apa, terutama sebelum tidur. Tepat sekali. Diskusi Dr. Andi itu kan nyebut soal protein jenis kasein. Kasein ya, apa bedanya kasein ini sama protein lain misalnya dari telur tadi? Kenapa bagus buat malam? Nah, kasein ini unik. Dia itu slow release protein, jadi dicernanya pelan banget sama tubuh. Oh, jadi kayak infus gitu ya, ngalir terus asam aminonya. Persis. Dia bisa nyuplai asam amino ke otot secara stabil selama ya mungkin 7-8 jam kita tidur, jadi mencegah pemecahan otot tadi. Menarik. Sumbernya dari mana aja tuh kasein? Apa harus suplemen mahal? Enggak juga kok, justru banyak di makanan sehari-hari. Misalnya keju cottage, terus yogurt tawar atau Greek yogurt. Susu kental alami kayak susu kerbau yang direbus lama, itu juga ada. Oh, yang alami juga ada ya? Ada, dan yang menarik dari sumber kita, bahkan tempe. Tapi ada caranya, bukan digoreng ya. Tempe? Gimana caranya? Diolahnya khusus, mungkin difermentasi suhu rendah, atau dikukus aja, jangan sampai panas banget. Biar sifat slow release proteinnya itu terjaga, kuncinya di situ. Oke, jadi pengolahan tempenya penting ya? Nah, cara praktisnya gimana nih? Apa kita harus makan malam kedua gitu sebelum tidur? Wah, ya jangan makan besar lagi, nanti malah ganggu tidur. Strateginya itu camilan protein ringan aja, sekitar 30-60 menit sebelum tidur lah. Camilan ringan ya? Contohnya? Ya kayak tadi, semangkuk kecil yogurt tawar tanpa gula, atau beberapa sendok keju cottage, atau yaitu tempe kukus dingin beberapa potong, cukup kok. Logikanya berarti kita kasih modal protein buat semalaman ya, biar otot nggak dikorbanin. Betul, biar tubuh nggak nyuri dari otot pas kita tidur. Oke, jelas soal protein malam. Tapi tadi disebut usaha Pak Rano belum cukup. Selain soal waktu dan jenis protein malam, ada lagi nggak? Kayaknya materi kita nyebut soal tombol ajaib otot, mTOR sama lusin. Nah, iya, ini juga penting banget. Jadi mTOR itu bayangin aja kayak saklar utama di sel otot kita. Saklar ini yang ngasih sinyal ke otot buat, ayo tumbuh, ayo perbaiki diri. Oke, saklar pertumbuhan otot ya. Terus masalahnya apa? Masalahnya, makin tua kita, saklar mTOR ini makin seret. Jadi lebih susah dinyalain. Responsnya terhadap protein dan latihan jadi agak berkurang. Jadi meskipun protein masuk, sinyal buat gunain protein itu buat bangun ototnya lemah. Bisa jadi gitu.
Tapi ada kunci buat nyalain saklar mTOR ini lagi biar lebih sensitif. Namanya leusin. Leusin. Itu apa lagi? Leusin itu salah satu jenis asam amino esensial. Esensial artinya tubuh kita nggak bisa bikin sendiri, jadi wajib dapat dari makanan. Dan leusin ini, dia kayak pemicu paling kuat buat neken tombol mTOR itu. Wah, ini penting nih. Jadi bukan cuma jumlah total proteinnya, tapi harus ada cukup leusin dalam sekali makan itu ya? Banget. Tanpa leusin yang cukup, sekitar 2,5–3 gram per sajian makan, sinyal mTOR buat bangun otot itu ya lemah. Ototnya kayak tidur aja gitu. Ini bisa jadi ngejelasin kasus Parano tadi ya. Telur pagi mungkin proteinnya oke, tapi leusinnya cukup nggak buat micu mTOR di usianya? Atau mungkin waktunya kurang pas? Bisa jadi salah satu atau keduanya. Nah, 2,5–3 gram leusin itu bisa didapat dari mana? Contohnya tadi, secangkir keju cottage udah dapet. Atau ya itu sekitar 2 potong tempe yang diolah benar, tadi juga bisa nyampe segitu. Oh, tempe lagi ya. Berarti tempe ini potensinya besar ya? Besar, jadi kualitas protein, dalam hal ini kandungan leusinnya sama pentingnya sama jumlahnya. Dan olahraga ringan Parano itu bagus buat bantu neken saklar mTOR, tapi tetap butuh bensin leusin yang cukup biar efek latihannya maksimal. Oke, paham sekarang. Leusin sebagai pemicu, casein sebagai suplai malam. Nah, kalau otot udah kebangun, ternyata manfaatnya nggak cuma buat angkat barang ya. Ada hubungan sama otak juga katanya. Wah, ini keren banget sih. Ternyata otot kita itu kayak pabrik kimia kecil. Pas kita gerak, otot ngeluarin zat namanya myokin. Salah satu contohnya irisin. Myokin? Fungsinya apa tuh? Myokin ini jalan lewat darah terus ke otak. Nah, di otak, dia kayak ngasih sinyal-sinyal positif. Bantu jaga ketajaman berpikir, dukung pertumbuhan sel otak baru, bikin mood lebih stabil. Serius? Jadi gerakin otot itu secara kimiawi ngaruh ke otak? Iya, bantu cegah stres berlebihan, bahkan nurunin risiko pikun. Jadi, kalau Anda jaga otot, itu sama aja kayak Anda aktif ngirim pesan ke otak buat tetap sehat, mood bagus, memori kuat. Jaga otot sama jaga otak, koneksi langsung. Wah, ini motivasi tambahan buat jaga otot nih. Bukan cuma biar kuat, tapi biar tetap tajam juga ya otaknya. Betul sekali, manfaat yang sering kita lupain. Oke, jadi menyatukan semua ini, protein malam yang slow release dan kaya leusin itu penting. Terus, leusin jadi pemicu mTOR di setiap makan, hubungan otot-otak juga jelas. Terakhir, soal sebaran protein sepanjang hari gimana? Nah, itu dia kepingan puzzle terakhirnya. Tubuh kita tuh nggak bisa nyimpen protein banyak-banyak, kayak nyimpen lemak atau karbo. Jadi, sinyal proteinnya kudu ada terus, konsisten. Maksudnya gimana tuh? Jangan sampai ada jeda waktu makan yang kelamaan tanpa protein. Strateginya ya disebar. Bukan cuma makan banyak protein sekali waktu, tapi dibagi rata. Contohnya gimana sebarannya? Ya, sarapan usahakan ada sumber protein kayak leusin, telur, tahu, tempe, mungkin tambah susu atau yogurt. Makan siang, lauknya protein tinggi. Makan malam, pilih protein yang lebih gampang dicerna. Dan jangan lupa, camilan protein slow release sebelum tidur tadi. Oke, jadi suplai proteinnya terus-menerus ya, biar otot nggak sempat diambil lagi sama tubuh. Nah, itu dia intinya. Biar sinyal anabolik, pembangunan, itu lebih dominan daripada katabolik, pemecahan. Baik, baik. Jadi jelas ya benang merahnya. Penting banget perhatiin protein malam hari, pilih jenis yang slow release kayak kasein atau dari tempe olahan khusus. Pastikan juga cukup leusin di tiap waktu makan buat nyalain mTOR. Terus ingat koneksi otot-otak tadi. Dan terakhir, sebar asupan protein sepanjang hari. Persis. Dan pesan buat Anda yang dengerin nih, perubahan ini kelihatannya simpel ya. Cuma ngatur waktu sama jenis protein. Tapi dampaknya buat kekuatan, kemandirian, sampai kejernihan pikiran Anda nanti, itu bisa signifikan banget. Jadi, kehilangan otot itu bukan takdir ya. Bisa kita lawan. Sangat bisa. Ini pilihan kita sehari-hari kok. Bukan sesuatu yang harus diterima pasrah aja. Pengingat yang bagus banget ini. Jadi ya, sebagai penutup nih, mungkin sedikit refleksi buat Anda bawa pulang. Malam ini nanti sebelum tidur, coba pikirin deh, bahan bakar apa yang mau Anda kasih ke otot Anda, biar ototnya bisa bangun ulang kekuatannya. Bukan cuma buat besok pagi, tapi buat tahun-tahun ke depan yang lebih bugar, lebih mandiri.